itu kan dijual oleh ahli waris dan dimuluskan oleh staf desa Jenggot itu tanpa sepengetahuan warga setempat. Waduh, ngomong manusia ini, saya harus hati-hati kalau ngomong manusia ini, berarti yang dibahas manusia. Padahal disclaimernya mau kita bahas jin ini. Harus ditata ulang dulu ini. Harus diajak kopi dulu dalam nyata. Oke, jadi kita ngomong manusia aja. Jadi santun kalau ngomong manusia, nggak boleh galak. Jadi di Masjid Jenggot ya Kang ya? Iya. Oke, Masjid Jenggot punya tanah wakaf. Nah itu dia. Oke, wakafnya ini sudah disaksikan, sudah diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa ini wakaf. Seluruh masyarakat desa Jenggot itu sudah mengetahui semua, Kang. Nah, terus secara administrasinya, administrasi kenegaraannya itu tanah tersebut namanya wakaf. Wakaf, benar. Oh, sudah nama wakaf ya, masjid ya? Sudah nama wakaf ya. Kok ahli waris bisa ngejual? Kok bisa? Apa basic ataupun alas hukum dia menjual apa? Ya mungkin karena dia kuat hukum atau kebal hukum atau gimana, ya dipermulus oleh staf desa setempat gitu. Dibantu oleh staf desa. Kenapa staf desa tidak mengarahkan pewaris bahwa ini adalah tanah wakaf? Udah tahu itu, Bang. Staf desa udah tahu. Udah tahu. Ya namanya manusia kalau gini, Kang. dikasih ya. Gini, barangkali kan ada orang mewakafkan secara lisan, disaksikan banyak orang, tapi secara hukum masih sipulan, misalnya kan ada seperti itu ya. Jadi contoh abah saya mewakafkan tanah ke masjid, tapi administrasinya, surat-suratnya belum diselesaikan gitu. Tapi saya megang kok bukti itu. Apa? Bukti surat-suratnya itu ada fotonya. Foto apa, Kang? Foto masalah administrasi atas nama tanah itu berkas-berkasnya ya. Ya, di sini kita kan bicara dari dua sisi ya. Yang pertama secara syariat Islam. Kalau secara syariat Islam, ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wakaf, maka kan selesai, tanah tersebut menjadi milik masjid. Iya. Nah, walau secara berkas-berkasnya, secara kenegaraan belum dilengkapi, tetap secara syariat Islam ini adalah tanah wakaf, nggak boleh dijual ahli waris. Iya, nyampe sekarang itu tanah wakaf, warga belum tahu keputusannya kayak gimana. Ya intinya mah kayak tertutup kayak gitu, Kang. Kasihan orang tuanya, bener ya. Iya, pas waktu pengurugan. Oh, tanahnya udah diurugin, Pas waktu pertama mobil ke situ pengurugan baru 2 mobil itu warga Jenggot keluar semua, hampir terjadi tindakan anarkis itu. Kalau sampai supir berani nurunin di tanah wakaf, bisa jadi itu anarkis itu. Oh, berarti udah maklum itu tanah wakaf berarti kalau sampai seperti itu. Itu pas penjualannya tanpa pengetahuan warga desa setempat. Warga itu tidak ada yang diajak di forum DKM atau apa itu, hanya orang-orang tertentu doang. Kang, kok masalah ketika kena pengurudan itu kenapa nggak ada yang rekam gitu, nggak ada yang viralin gitu? Ya karena itu ngedadak, kan nggak ada yang tahu jam 2:30 apa jam 3 sore apa jam 4 itu mobil udah pada di situ. Warga kan ada 1-2 orang ya, sampai disiarkan di masjid desa Jenggotnya itu. Oke, gini aja, saya minta tolong bisa nggak kumpulin sekitar 20-30 warga di situ karena berkaitan dengan tanah wakaf. Kita ngopi aja, ngobrol di sana. Warga tidak perlu bicara, hanya menjawab pertanyaan saya. Beberapa poin nanti saya tanyakan ke DKM, tapi di situ disertai masyarakat. Bersedia tidak? Gini, Kang. DKM-nya juga Kakang tahu lah, si Supian yang punya istri. Supian. Gini, Kang. Oke, paham. Jadi paham nggak kekuatan medsos? Ada pepatah, ada istilah begini, no viral no justice. Nah itu dia, Kang. Oke, jadi sepakat kita mainnya di situ ya, no viral no justice. Iya. Jadi harapannya kita adalah ingin mendapatkan keadilan dengan aksesnya adalah melalui medsos dulu. Karena mohon maaf, pada posisi seperti ini kalau kita masuk ke wilayah teknis ya, kesini kita malah kehabisan tenaga, biaya. Pikiran kita dibikin jenuh. Mending kita ngopi di lahan, nongkrong di situ, live aja ngobrol sama warga. Nah, tanya-tanya. Jadi warga boleh menyampaikan versi warga. Jadi disclaimernya bahwa ini obrolan versi warga. Setahu kami, misalnya warga sini, ini tanah udah memiliki milik masjid karena sudah diwakafkan. Bila perlu kalau ada saksinya, saksi waktu penyerahan tanah tersebut dihadirkan. Begini akadnya.
Iya, iya. Nah, nanti dengan kekuatan Ambruter kita akan punya pasukan gaib ya, pasukan medsos. Nah, itu nanti akan up juga nanti, akan viral kan. Ya, Nah, gini kawan-kawan, masjidnya ini masuk wilayah Tangerang, tapi perbatasan. Tangerang Serang, jadi antara Tanah Jenggot ini terselang sungai doang ya, terselang sungai. Nah, ini bisa dibilang Masjid Jenggot dulu 30 tahun 20 tahun yang lalu itu masjid paling megah ini, paling kaya nih. Di daerah saya belum ada masjid mewah, ini mode mewah ini. 20 tahun yang lalu ini. Ya. Mungkin di live ini kalau ada warga Jenggot silahkan speak up kalau ada yang nonton. Speak up boleh ya, kalau ada warga Jenggot boleh naik di sini. Padahal kita tangga kampung ya, tapi nggak ngedenger fenomena ini. Ya begitulah Kang. Karena kalau 1-2 orang yang speak up itu kan masuknya provokator. Ya, makanya kalau warga kumpul di situ ada DKM-nya resmi, bicaranya ini keterangan versi kami. Kita bukan ahli hukum, kita tidak berbicara hukum. Disclaimer-nya kan begitu. Ini apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami, kita tidak berbicara secara sudut pandang hukum. Kita di sini hanya ingin menyampaikan ke seluruh warga Indonesia bahwa ada terjadian seperti ini. Versi kami seperti ini. Siap ya? Sejenengan kan masih sampean masih muda ya? Iya, ya. Bahaya? Enggak bahaya. Enggak bahaya. Enggak ada takut-takutnya selagi benar. Enggak ada. Enggak bahaya, misalnya hukum melanggar hukum, enggak. Jadi memaparkan apa, mengklaim dari sisi ini. Nanti pihak sana boleh mengklaim versi mereka, boleh. Boleh. Nah, jadi nanti kita, rakyat akan melihat jumlah pengakuan itu. Rakyat akan melihat. Poinnya kan di situ. Iya. Nah, pertanyaan kedua, Lur. Ini tantangan buat kaula muda, semangat membela kebenaran. Pertanyaan kedua, ini ada kaitannya tidak dengan lahan PIK? Untuk itu pembeli saya tidak tahu Kang, entah pengembang PIK, entah Cina atau apa, intinya warga nggak ada yang tahu jualnya ke siapa. Nggak tahu. Ya. Ini mirip kalau yang menimpa teman saya itu kebetulan muridnya Kiai Imaduddin. Saya punya teman muridnya Kiai Imaduddin beli tanah, bangun pesantren, bangun rumah, masih baru semua. Leong tanahnya aja baru dibeli, langsung bangun rumah, bangun pesantren. Beli dari seseorang cuma karena santri ketemu santri, wah innamal bai'u antarodin. Cerobohnya teman saya ini berkas-berkas tidak dilengkapi. Ya. Nah, karena waktu itu jual beli lagi masa pemutihan, pendaftaran. Begitu surat keluar sertifikat masih atas nama si pemilik lahan pertama. Iya. Wah, akhirnya oleh anaknya tanah ini dijual. Jadi ini mirip kasusnya ini dengan sahabat saya. Cuma sahabat saya secara sudut pandang hukum terlalu lemah ya. Iya. Terlalu lemah. Jadi makanya saya hanya itu pun saya suarakan di media sosial. Cuma masih posisi hukumnya lemah kan. Iya. Dan saya dengar juga sudah ini dengar suara sudah masuk ke BPN ini masalah tanah wakaf ini. Cuman orang BPN menggibahkan ke orang-orang yang terkait sama itu, enggak apa-apa dijual. Cuman peralihan lahannya itu diganti dengan sesuai harga yang dijual. Peralihan lahan diganti dengan Harga yang sesuai dijual oleh si oknum itu. jadi si pembeli ini minta diganti. Bukan Kang, maksudnya gini, kan tanah itu pinggir jalan kan, Oke, pinggir jalan. otomatis kan harganya ya lumayan kan. Di Simpang 4 Desa Jenggot itu depan Alfamart, tanah wakafnya itu. Oh, itu. Ya, tahu. Dan ditukar yang ada di Kampung Pegadingan itu, di belakang pabrik Haji siapa itu. Oh, siap diganti sawah. Iya, emang sudah diganti, cuman warga itu tidak ada yang tahu waktu itu. Wah, menarik kok BPN ikut begitu-begituan ini BPN. Wah, ada apa ini? Kayaknya enaknya sambil ngopi ini obrolannya ini. Iya, makanya ini orang-orang atas doang yang tahu. Kalau warga yang kayak saya pribadi kan, saya di pabrik ya, namanya libur kerja cuman hari Minggu. Jadi kabar-kabar itu cuman sekilas kabar burung doang, Kang. Oh, masih kabar burung. Iya, karena apa wewenangnya BPN mengarahkan untuk mengganti tanah? BPN itu bagiannya pencatatan doang. Iya, bagian Wah, pencatatan itu tidak mau apalagi kan ini tanah masjid ya. BPN itu sebenarnya jalurnya benar, mendukung ke masjid sebenarnya mah. Oh, mendukung masjid. Iya. Kalau BPN mestinya mediasi itu kan justru dari pihak kelurahan, mestinya ya. Mediasi itu mestinya di pihak kelurahan, bukan di BPN.
Betul. Itu kan namanya mediasi. Itu kan Iya. namanya mediasi. Kenapa mediasi terjadi di BPN? Woi, ada apa Mediasi ini? pertama itu udah kita warga setempat itu mengumpulkan manusia-manusia yang bertanda tangan itu. Ya. Cuman di situ saling tuduh, saya tidak bertanda tangan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Lempar batu sembunyi tangan. Wah, iya ini mah harus medsos ini mah turun tangan, Kang. Ini urusannya sebenarnya mah rumit-rumit kayak gimana gitu. Masalah tanah ini kan. Sampean kerja ya di pabrik ya? Iya. Sampaikan saja gini, salam ke DKM. Saya siap menyuarakan, meramaikan masalah ini. Tanah wakaf dipindah ya nggak bisa. Aduh, secara hukum Ini kan Islam, berkaitan dengan tanah wakaf hukum. Ya udah Udah nggak bisa diapa-apain tanah wakaf. nggak bisa diapa-apain emang kan. Dari Ya, bisa zaman nanti. dulu. Coba besok nanti, Iya. besok sore akan hubungin DKM. Kita masyarakat ya, karena itu sudah jatuh. Kita rebut lagi. Kita rebut. Ya, kita siap melawan itu, melawan ketidakadilan. Kalau warga setempat mah, kalau sampai terjadi ada mobil pengurugan ke situ, kayaknya ricu itu. Karena Yang warga ini- bingung pihak kelurahan kenapa seperti yang kata-kata sampean tadi ya. kalau udah mendukung urusan atas tanah duit tujuan. mah susah kan. Ya kan, kades jenggot, setapnya kan orang-orang baik. Kan Kalau orang-orang baik dikasih tahu daging babi hukum. sama anjing mah ngomongnya haram. Tapi kalau bab duit mau macin mau apa nggak ada alasan haram. Kan kades jenggot setapnya orang-orang soleh. Orang demen-demen pengajian, masa nggak tahu hukum tanah wakaf. Ya, Makanya salam aja ke DKM lah, ke DKM. Ini hari Minggu ya, malam Senin. Iya. Kumpulkan, kita ngobrol santai. Saya datang ke situ, insya Allah silaturahmi. Ngobrol aja santai begini nih, cuma di alam nyata gitu loh. Tetap Nah, live itu. streaming. Tetap live Kalau- streaming. Kalau Kakang mungkin tahu kalau asli orang Rencalang Mama Supian lah. Ya tahu. Jadi, Ya. tapi kan Supian adanya di jenggot. Nah, itu dia. Tanggal 8 datang nggak? Insya Allah datang. Segala pergerakan untuk rakyat insya Allah saya hadir. Ya wes, pokoknya intinya ketidakadilan kita suarakan lah, mau berkaitan dengan PIK atau bukan PIK, tetap kita bela lah, saudara. Nanti salam ya ke Siap, DKM. siap. 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 Kita rebut lagi.